Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang kami hormati Kak Ayu Kartika Dewi beserta jajaran dan juga tim. Selamat datang di pembekalan pengabdian masyarakat, pembekalan pengabdian masyarakat, Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo. Untuk itu, teman-teman semuanya, saya mohon sekali lagi bagi teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam karena kegiatan hari ini kita akan mulai, dan juga saya akan sampaikan bahwasanya kegiatan hari ini akan berakhir pada jam 14.45 WIB teman-teman semuanya, dan juga nantinya Kak Ayu Kartika Dewi akan menyampaikan materinya kurang lebih 25 menit dan 20 menitnya adalah tanya jawab teman-teman semuanya. Untuk itu sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya Karina Isnaini Putri mewakili Yayasan Arah Pemuda Indonesia dan juga bertugas sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat datang terkhusus kepada Kak Ayu Kartika Dewi dan tim yang telah bersedia dengan senang hati di tengah kesibukannya yang sangat padat meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dengan teman-teman relawan ini, Kak Ayu Kartika Dewi. Jadi teman-teman relawan ini nantinya akan berterjun di Labuan Bajo, tepatnya di Desa Boleng dan juga Desa Pontianak di nanti Oktober nanti. Harusnya kita akan terjun di Juli, tapi karena ada PPKM, jadi kita menghimbau dan juga menuruti apa kata pemerintah, maka kita akan tunda. Dan juga mohon maaf mungkin Kak Ayu Kartika Dewi bahwasanya teman-teman kita ini tidak full tim karena banyak sekali teman-teman juga yang sedang ada di daerah pengabdian masing-masing. Jadi memang ini relawan kumpulan di seluruh Indonesia yang memang terkendala sinyal dan tidak bisa untuk menjangkau sinyalnya. Tapi kami izin ke Kak Ayu Kartika Dewi dan tim bahwasanya pembekalan pada siang hari ini kita akan record sehingga teman-teman yang ketinggalan pun akan tetap bisa menjangkau pembekalan pada siang hari ini. Oke teman-teman semuanya, kita akan langsung saja. Sebelum kita mulai pembekalan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengenalkan siapa sih narasumber yang kece yang sedang bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah Kak Ayu Kartika Dewi yang sepak terjangnya di dunia khususnya pemberdayaan masyarakat ataupun di dunia sosial project ini tidak dilakukan lagi. Beberapa karyanya ataupun torehan prestasinya antara lain beliau adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga co-founder dari Sabang Merauke, co-founder Perempuan Gagal, co-founder dari Toleransi ID, co-founder dari Millennial Islami, inisiator ajakgerak.id, dan juga inisiator merancang ID, dan juga beliau memegang sebagai Managing Director dari Indika Foundation. Jadi memang beliau ini sudah ahli secara teoritis maupun praktisi di dunia community empowerment maupun di bidang-bidang toleransi lainnya. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya persilahkan Kak Ayu Kartika Dewi untuk menyampaikan materinya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat siang atau selamat sore teman-teman semua. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Senang banget tadi dengar cerita-ceritanya, kemudian kemarin juga sempat diceritain sama panitianya gitu teman-teman, bakal ke Labuan Bajo dan ditempatkan di sana, seru banget. Saya belum pernah ke sana. Semoga nanti teman-teman akan sering-sering share-share cerita-cerita dari sana, kapanpun sinyal memungkinkan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya ada beberapa cerita teman-teman, dan sebenarnya saya pengen banget justru nanti pengen dengar cerita dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang udah ada di penempatan, saya pengen dengar ceritanya gitu. Kalau misalnya ada yang di Labuan Bajo ini adalah pertama kalinya ditempatin, saya pengen dengar kira-kira apa yang dikhawatirkan. Jadi saya pengen dengar cerita teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman mau rame di chat room gitu ya, mau nanya, mau komentar, mau apapun, silahkan banget. Biar saya berasanya nggak sendirian kan ngomong sama laptop. Ngomong sama laptop kan susah ya. Oke teman-teman. Nah jadi saya yang pertama, saya tuh pengen bercerita tentang, ini ada sebuah, apa ya, kayak skema atau lingkaran gitu yang saya dapatkan waktu di awal-awal pandemi dulu, dan menurut saya jadi berguna banget buat saya pribadi, karena buat saya jadi kayak saya bisa memetakan saya pengen ada di sebelah mana gitu. Jadi saya agak kesini dikit biar gambarnya kelihatan gitu. Jadi teman-teman, ketika kita lagi pandemi gitu ya, itu tuh kita akan ada beberapa zona, akan ada fear zone atau zona di mana kita merasa takut gitu ya. Akan ada learning zone di mana kita
belajar dan akan ada growth zone di mana kita bertumbuh. Jadi kalau fear zone itu mungkin kayak di awal-awal mulai kita ada yang nyetok tisu, kalau teman-teman ngelihat beritanya gitu ya, di Amerika orang pada belanja tisu toilet segaban-gaban gitu. Atau misalnya yang ramai beberapa minggu yang lalu orang tiba-tiba belanja beli susu gitu. Atau misalnya di awal-awal orang nyetok masker banyak banget. Dan begitu banyak hal-hal lain gitu yang kita melakukan sesuatu yang didasari oleh ketakutan. Dan kemudian kalau misalnya kita pindah ke learning zone, itu mindset-nya udah berubah. Apa ya yang bisa dipelajari gitu dari kejadian ini gitu. Karena pandemi ini kan sebenarnya berat buat siapapun ya. Jadi kalau misalnya di learning zone gitu, oh saya jadi belajar gitu. Kira-kira apa yang saya bisa atur dan apa yang tidak bisa saya atur. Saya akan cek berita-berita yang muncul gitu. Saya akan belajar tentang emosi saya, karena emosi saya pasti macam-macam banget gitu di masa-masa sekarang. Dan ada juga kalau orang-orang yang udah nyampe di growth zone itu orang-orang yang akan udah ini ya, jadi menggunakan momen ini ada sebagai momen bertumbuh gitu. Nah, teman-teman, kenapa saya mau mulai dengan cerita ini? Yang pertama tentu saja karena kita lagi di tengah-tengah pandemi gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman, lingkaran-lingkaran ini, fear zone, learning zone, sama growth zone, ini tuh nanti akan berguna juga ketika teman-teman sudah sampai di penempatan. Nanti di awal-awal tuh pasti akan ada banyak ketakutan-ketakutan ya, terima di masyarakat. Tapi gimana caranya nanti biar anak-anak mainnya seru sama saya. Gitu. Sehingga kemudian kadang-kadang kita mengambil keputusan-keputusan atas dasar ketakutan. Nah, semoga nanti teman-teman waktunya tidak terlalu lama tuh, karena pasti akan ada rasa takut sebentar gitu. Tapi semoga waktunya tidak terlalu lama untuk teman-teman sampai ke learning zone. Dan semoga juga tidak lama lagi gitu untuk teman-teman sampai ke growth zone. Dan ini bisa jadi naik turun gitu. Kemudian nanti misalnya mengalami masa-masa baru gitu. Kepala desanya ganti misalnya. Atau misalnya ada pergantian guru. Atau misalnya ada warga desa yang tidak suka sama kita gitu. Itu kita kadang-kadang bisa kembali lagi ke fear zone. Dan fear-nya, ketakutannya bisa beda-beda gitu. Jadi teman-teman nanti ketika bergerak gitu ya di dunia ketika di penempatan gitu pasti banyak banget yang akan dialami gitu. Dan selalu diingat aja teman-teman bahwa apapun yang kita lewatin itu adalah proses pembelajaran gitu ya buat kita semua. Nah, terus saya juga pengen ngingatin gitu buat teman-teman semua, karena ini teman-teman kan semuanya sangat produktif ya, lagi pandemi gitu, tapi malah teman-teman mengabdi gitu di daerah gitu. Ini kan luar biasa banget ya. Dan teman-teman ketika nanti teman-teman misalnya di sana sedang merasakan sedih, lelah, atau apapun gitu. Jadi pandemi itu sangat berat kan ya buat semuanya. 4 kali lipat, angka orang yang stresnya naik 4 kali lipat. Gitu. Dan sebagian dan hampir separuh dari anak muda itu tuh mengalami stres. Jadi ini dan buat warga di seluruh dunia gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman merasakan ini. Jadi nggak perlu ngerasa kayak, aduh kayaknya orang ini udah bisa melakukan banyak hal ya lagi pandemi, ikut kursus inilah, ikut belajar bahasa inilah, belajar coding lah, ngapain lah gitu. Nah, nggak usah khawatir teman-teman, karena sebenarnya tugas utama kita ketika pandemi ya bertahan hidup gitu. Ini kan kita ibaratnya lagi perang. Jadi tugas utama kita ya bertahan hidup. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita merasa tidak mencapai apa-apa. Karena teman-teman dengan berada di sini, teman-teman udah nanti akan ditempatkan di Labuan Bajo, pasti akan ada momen-momen di mana teman-teman merasa aku ini bermanfaat nggak ya di sini gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Itu adalah perasaan yang wajar banget. Nah, kemudian saya. Jadi ini murid-murid saya. Waktu saya dulu di Maluku Utara. Jadi saya dulu penempatan di Maluku Utara, ikut Indonesia Mengajar, ditempatkan di Halmahera Selatan di Maluku Utara selama 1 tahun. Nah, dan waktu itu ada beberapa cerita yang menarik. Dan cerita yang paling saya ingat adalah cerita yang berkaitan sama isu kerusuhan. Karena dulu di daerah tempat saya tinggal, itu tuh dulu adalah tempat terjadinya kerusuhan. Mungkin pernah dengar tentang kerusuhan 98,
kemudian kerusuhan 99 itu di Ambon dan sekitarnya itu sampai ribuan orang meninggal karena kerusuhan ini. Dan itu terjadi juga di pulau, di desa tempat saya akhirnya ditempatkan. Nah, jadi kejadian itu tuh masih ada bekasnya tuh sampai sekarang. Jadi saya itu ngajarnya itu kira-kira 11 tahun setelah kerusuhannya selesai. Jadi saya tuh ngajarnya 11 tahun setelah kerusuhannya selesai. Jadi murid-murid saya yang ada di sini itu tuh belum ada lahir tuh waktu kerusuhannya terjadi. Jadi mereka baru lahir setelah kerusuhannya terjadi. Nah, setelah kerusuhan itu ternyata desanya itu disekat-sekat sama pemerintah sekitar gitu. Jadi desanya orang Islam di sebelah sini, desanya orang Kristen di sebelah sini. Kenapa? Kenapa disekat-sekat? Supaya tidak terjadi gesekan lagi. Karena waktu itu beneran bunuh-bunuhan dan bakar-bakaran gitu ya. Dan waktu itu murid-murid saya, karena saya kebetulan ditempatkannya di desa Islam, jadi murid-murid saya otomatis semuanya Muslim. Kalau misalnya dilihatnya semuanya perempuan-perempuannya pada pakai jilbab. Jadi murid-muridnya otomatis semua Muslim. Dan ada satu kejadian yang membuat saya tidak akan pernah lupa gitu. Jadi ada suatu sore murid-murid saya tuh nyamperin ke rumah dan lari-lari dan bilang bahwa kayak Ibu Ayu kita harus hati-hati Ibu karena kerusuhan sudah dekat. Saya tuh sampai ketika mendengar anak-anak pada lari-lari di trek-trek saya keluar dong kayak kenapa nak? Itu Ibu kerusuhan sudah dekat Ibu. Emang kerusuhannya ada di mana nak? Kerusuhannya ada di Ambon Ibu sudah dekat. Nah Ambon itu kan di Provinsi Maluku. Saya di Provinsi Maluku Utara. Saya tuh sampai bilang sama anak-anak, nak, Ambon itu ada di Maluku. Kita ada di Provinsi Maluku Utara. Kalau dari Ambon, mau datang ke desa kita, itu kalau naik kapal 2 hari. Jadi cerita bahwa kerusuhan sudah dekat, itu tuh nggak benar. Seandainya pun ada gitu ya. Kemudian ada anak yang bilang kayak gini, Ibu, kalau naik kapal nanti 2 hari, Ibu kerusuhan nanti datang naik pesawat, Ibu. Saya antara kesel gitu kan, antara mau ketawa, tapi harus menjaga wibawa sebagai seorang guru, tapi juga kagum, karena artinya, wah anak ini artinya bisa berpikir kritis gitu kan, bisa berhitung matematis, kalau naik kapal lama, naik pesawat lebih cepat. Gitu. Tapi bikin saya miris sekali, karena artinya anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan. Dia kira kerusuhan itu bisa datang gitu kan, bisa datang naik kapal atau naik pesawat. Kemudian ada yang bilang, Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu dengan orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Hati-hati semua orang Kristen, karena orang Kristen bisa bakar-bakar rumah. Padahal anak-anak ini, murid-murid saya ini kan mereka lahirnya setelah kerusuhan ya. Artinya mereka lahirnya itu setelah desanya disekat-sekat. Artinya mereka lahir sampai mereka segede gini, itu hanya ketemu sama orang Islam. Nggak pernah sama sekali ketemu sama orang Kristen, nggak pernah ketemu sama orang di desa sebelah. Tapi mereka bisa punya begitu banyak ketakutan sama kebencian terhadap orang Kristen. Dan begitu pula, ini saya yakin banget nih, anak-anak di desa sebelah pasti juga kayak gitu. Jadi kemudian waktu itu saya berpikir, wah ini nggak bisa didiamkan, gitu. Harus diubah. Jadi mulai saya ngajak ngobrol, gitu. Saya ngajak anak-anak bercerita tentang apa itu agama, apa itu kemanusiaan, apa aja yang sekarang ada di pikiran mereka tentang orang-orang yang beda agama. Dan ternyata saya menemukan banyak sekali miskonsepsi. Nah, cerita ini adalah awalnya kenapa saya akhirnya bikin Sabang Merauke. Jadi Sabang Merauke itu pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Jadi anak-anak dari berbagai daerah tinggal di rumah keluarga yang beda agama. Itu setelah saya pulang jadi guru. Gitu. Nah, kemudian waktu saya di sana gitu ya, saya beberapa hari terus mikir gitu ya, aduh ini anak-anak ini bisa diapain. Terus akhirnya saya terpikirkan sebuah ide, gimana kalau saya ngajakin anak-anak ini berdiskusi. Jadi waktu itu saya beneran ngajakin anak-anak ngobrol. Jadi di depan kelas gitu saya nanya sama anak-anak. Anak-anak, menurut kalian nih, orang Islam itu baik atau jahat? Baik. Semuanya kompak jawabnya baik gitu ya. Terus saya tanya lagi, menurut kalian orang Kristen itu baik atau jahat? Jahat. Itu jawaban yang sudah bisa diduga ya kan. Karena mereka tumbuh besar dengan ketakutan-ketakutan, sisa-sisa ketakutan dari kerusuhan antara orang Islam dengan orang Kristen 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu ketika saya ngajar ya. Jadi wajar gitu ya mereka punya ketakutan-ketakutan. Nah, terus saya nanya gitu sama anak-anak. Anak-anak, kalian tahu tidak
Pak anggaplah namanya Pak Ahmad ya, saya nggak ingat namanya siapa gitu. Anak-anak ingat nggak, tahu nggak sama Pak Ahmad yang rumahnya di pojok desa itu? Tahu Ibu? Orangnya gimana nak? Oh Ibu, dorangnya tuh penjahat Ibu, dorang penjahat, dorang suka pukul-pukul, dorang pe istri, dorang suka pukul-pukul, dorang pe anak. Pokoknya dorang jahat sekali Ibu. Ibu jangan dekat-dekat dengan dorang pe rumah. Jangan dekat-dekat Ibu. Dorang jahat sekali Ibu. Oh ya, baik. Jahat ya nak ya? Iya Ibu. Agamanya apa nak? Islam Ibu. Terus saya nanya, berarti orang Islam ada yang jahat nak? Wah, mulai berpikir ya kan? Wah, bukannya tadi kita bilang semua orang Islam baik gitu ya, terus habis itu tapi kenapa ada orang Islam yang mereka sendiri bilang jahat gitu. Mulai berpikir. Nah, kemudian saya cerita sama anak-anak. Anak-anak, kalian tahu tidak? Neneknya Ibu Ayu itu orang Kristen. Kaget semua anak-anak. Jadi nenek saya sebenarnya teknikalnya nenek saya Katolik, ya. Cuman karena waktu itu murid-murid kelas 2 SD, saya belum sampai menjelaskan bahwa ada sekian 6 agama yang diakui di Indonesia, Islam, Katolik, Kristen, belum nyampe ke situ gitu. Jadi daripada saya menceritakan itu dulu baru saya nyampe ke sini, ya udah itu technicalities gitu ya. Saya sekarang berceritanya nenek saya Kristen dulu ya. Tahu nggak? Neneknya Ibu Ayu tuh orang Kristen. Kaget semua. Sampai ada yang pegang-pegang tangan saya. Saya kan berdirinya di depan kelas gitu ya. Terus kemudian ada anak-anak yang pegang tangan di depan saya. Karena mereka duduk di depan. Ibu Ayu, berarti Ibu, di dalam tubuhnya Ibu Ayu ini ada darahnya orang Kristen. Betul, nak? Mulai gitu kan, kelas mulai. Ya baik ya, bisa ya Ibu Ayu baik ya, padahal neneknya orang Kristen. Iya. Kemudian saya tanya lagi, gitu. Saya cerita lagi ya, neneknya Ibu Ayu baik sekali. Baik Ibu Ayu baik sekali. Keluarganya Ibu Ayu ya keluarga orang baik gitu ya. Ya, atau moga-moga saya menganggap mereka keluarga orang baik. Baik sekali. Neneknya Ibu Ayu baik, ibunya Ibu Ayu juga orang baik gitu. Dan saya dibesarkan di keluarga yang baik gitu. Nah, terus anak-anak mulai berpikir, berarti ada kemungkinan orang Kristen itu baik ya. Mulai berpikir dia. Terus kemudian ada yang angkat tangan di belakang. Dan dia bilang kayak gini, kalau gitu Ibu, berarti baik atau jahat itu bukan dari agamanya Ibu ya, tapi dari hatinya. Itu sudah, itu betul. Nah, jadi dari pengalaman itu, memulai dengan cerita-cerita yang sederhana, memulai dengan bertanya, membuat anak-anak mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan yang sebelumnya dia percayai gitu ya, mungkin miskonsepsi yang dia percayai. Kemudian dia jadi berpikir ulang gitu. Oh iya ya, ternyata tidak semua orang Islam itu baik dan tidak semua orang Kristen itu jahat. Orang Islam yang korupsi juga ada, orang Kristen yang korupsi juga ada. Jadi, nah, kenapa saya cerita ini teman-teman? Karena teman-teman nanti pasti akan juga mengalami perbedaan-perbedaan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman siap-siap. Dan menurut saya salah satu alat yang paling menyenangkan ketika nanti berdiskusi dengan anak-anak soal toleransi adalah dengan bertanya. Kayak tadi kan saya sebenarnya banyak bertanya gitu. Apakah ini begini? Apakah ini begini? Dan waktu itu sebelum saya mengakhiri kelas yang tadi, saya nanya nih sama anak-anak. Anak-anak sayang tidak sama Ibu Ayu? Sayang. Terus saya tanya lagi nih, pertanyaan terakhir saya nanyanya sambil deg-degan. Anak-anak, Ibu Ayu mau nanya lagi. Seandainya Ibu Ayu Kristen, anak-anak masih sayang nggak sama Ibu Ayu? Mereka berpikir sebentar, terus kayak sayang. Gitu. Wah, berarti udah aman. Udah aman nih, paling nggak anak-anak ini udah ada sedikit bibit toleransi ditanamkan. Dan semoga tentu saja ada yang memelihara ya, namanya kayak bibit tanaman aja, harus ada yang memupuk, melihara, ngasih air, ngasih membesarkan gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus dijaga gitu. Nanti teman-teman di sana pasti ceritanya akan lebih macam-macam daripada saya. Kemudian another thing teman-teman yang saya juga pengen titip pesan buat teman-teman adalah kadang-kadang soal jadi kesatria berkuda putih. Kadang-kadang tuh kita ya, ketika kita nyampe di
sebuah daerah. Gitu ya. Kadang-kadang tuh kita punya mentalitas ingin menjadi ksatria berkuda putih yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di muka bumi. Nah, hati-hati dengan mentalitas itu. Kenapa? Karena yang pertama, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin kita bisa membantu menyelesaikan banyak masalah, tapi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Karena masalah yang ada tuh pasti jauh lebih kompleks daripada apa yang ada di permukaan. Pasti jauh lebih kompleks. Permasalahan pernikahan anak misalnya, permasalahan bullying, permasalahan pelecehan seksual, permasalahan ekonomi, permasalahan intoleransi, dan begitu banyak permasalahan yang lain. Itu pasti jauh lebih kompleks daripada apa yang kita lihat di permukaan. Begitu kita datang, kita ngelihat ada masalah, itu pasti akan jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya, yang pertama, kita harus paham bahwa kita bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita bisa menjadi katalis. Tapi pada akhirnya, teman-teman akan pergi dari desa itu. Teman-teman kan ditempatkan sementara. Tapi teman-teman akan pergi dari desa itu. Teman-teman tidak akan selamanya ada di sana. Artinya teman-teman tidak bisa menjadi pahlawan yang akan menyelesaikan semua masalah. Selama ada saya, semua masalah beres. Begitu saya nggak ada, semua masalahnya muncul lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi penting buat kita untuk, kalau teman-teman di Indonesia mengajar tuh menyebutnya local heroes. Gimana caranya kita bisa menemukan local heroes ini dan membuat mereka berdaya, sehingga mereka lah yang pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Nah, dan orang-orang di desa juga perlu dibuat paham gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak dengan diskusi-diskusi yang membutuhkan kepahlawanan seperti ini. Karena kalau udah butuh pahlawan, itu pasti teman-teman akan frustrasi dan warga akan kecewa. Jadi hati-hati banget. Dan yang terakhir teman-teman, dulu sebelum saya ditempatkan gitu ya, saya ingat banget beberapa hari sebelum kami diterjunkan gitu, ada begitu banyak keraguan-raguan, kekhawatiran gitu ya, pada nanya gitu. Jadi seharusnya kita tuh harus kayak gimana gitu ya. Gimana caranya agar kami bisa diterima oleh masyarakat? Gimana caranya agar ibu-ibu tuh nanti bisa ngobrol sama kami gitu? Gimana caranya agar bapak-bapak tuh nanti bisa terbuka gitu menerima kami? Gimana caranya agar anak-anak mau main sama kami? Begitu banyak ketakutan-ketakutan. Kemudian ada namanya Pak Hikmat Hardono. Dulu dia adalah Direktur Eksekutifnya Indonesia Mengajar. Saya masih ingat banget, beliau bilang satu kalimat gitu. Jadilah warga yang baik. Dan kira-kira kalau jadi warga yang baik tuh kayak gimana sih? Ya kalau ada kerja bakti, ya ikutlah ya kerja bakti gitu kan. Kalau misalnya lagi ada rame-rame masak gitu ya untuk keperluan desa gitu, ya ikutlah masak rame-rame gitu. Nggak peduli laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya ada orang yang kesusahan, ya samperin lah gitu ya. Kira-kira dan kira-kira apa yang bisa dibantu. Bahkan kayak kita datang aja tuh kadang-kadang sebenarnya sudah sangat membantu. Gitu. Jadi dengan menjadi warga yang baik nih, semoga teman-teman bisa menemukan banyak koneksi-koneksi yang berharga gitu, sehingga teman-teman bisa menjalankan tugasnya dengan optimal, dan yang tidak kalah penting adalah teman-teman juga bahagia gitu ketika ada di sana. Jangan sampai teman-teman malah stres ada di sana. Itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Kak Ayu atas materi yang keren banget. Teman-teman, kita harus bisa merawat relasi, dan yang penting juga dari Kak Ayu yang note adalah kita bisa menjadi katalis, tapi kalau kita sudah pulang, kita harus mencari local heroes supaya program kerja kita bisa sustainable. Untuk itu teman-teman, kita akan buka pertanyaan, satu termin aja. Nah, satu termin ini akan ada 3 orang. Silakan yang mau tanya bisa langsung mungkin acungkan jari. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Putri Farah Solihah, lalu ada dari Kak Yoel, terus yang ketiga dari Kak Deo Arfa. Yang pertama silakan dari Kak Putri Farah Solihah. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya suara saya terdengar ya Kak ya? Dengar. Soalnya ini lagi di luar juga, jadi maaf kalau nanti ada suara-suara tumbang gitu ya.
Sebelum perkenalkan Kak, nama saya Putri Farah Soliha, biasa dipanggil Farah. Kalau Kak Ayu, mungkin ini bukan berupa pertanyaan, tapi berupa nyambung cerita Kak Ayu, karena tadi juga menyangkut Indonesia Mengajar ya Kak ya. Mungkin kita ada di gerakan yang sama Kak. Saya alumni pengajar cerdas dari Tubaba Cerdas. Kalau Kak Ayu tahu, sebuah gerakan yang berupa anak program dari Indonesia Mengajar. Dan di situ gerakan saya pada waktu itu terinspirasi karena adanya Indonesia Mengajar di Kabupaten Tulang Bang Barat, Provinsi Lampung selama 5 tahun. Nah, di situ Indonesia Mengajar mengajarkan kita bahwa mereka mempunyai komitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah sasaran itu 5 tahun. Bagaimana mereka mendidik, membimbing, membuat mandiri sebuah daerah yang tertinggal bahkan sedang berkembang untuk lebih maju dalam hal segi pendidikan dan sosial kemanusiaannya. Nah, setelah 5 tahun itu terbentuklah program seperti Anak dari Indonesia Mengajar, yaitu namanya Tubaba Cerdas. Yang sampai saat ini Kak Ayu, Tubaba Cerdas itu sudah memasuki tahun ke-5-nya, 4 tahun pengajar cerdas sampai angkatan 4, lalu dilanjut oleh gerakan namanya Penggerak Menemo, di mana gerakan Tubaba Cerdas ini merupakan gerakan yang diteruskan oleh Bupati Tubaba karena terinspirasi dari Pak Hikmat Hardono, seperti itu. Dan gerakan ini pun telah melahirkan gerakan kembali Kak Ayu, yaitu namanya Guru Penggerak Kabupaten Tubaba, kalau Kak Ayu pernah mendengar juga. Nah, kebetulan pada saat saya bertugas di Tubaba pada tahun 2019 sampai 2020 waktu itu, memang ada orang Kemendikbud RI yang datang ke sekretariat kami untuk bertanya tentang program gerakan Guru Penggerak ini. Karena ini merupakan gerak turun-temurun teman-teman, jadi gerakan pengabdian turun-temurun yang tadinya diinduksi oleh Indonesia Mengajar menjadi Tubaba Cerdas, dan Tubaba Cerdas itu melahirkan kembali anaknya, yaitu Guru Penggerak Tubaba, dan saat ini gerakan Guru Penggerak itu sedang digadang-gadang dikobarkan kembali oleh Kemendikbud menjadi Guru Penggerak Nasional. Seperti itu. Nah, jadi yang saya ambil dari cerita Kak Ayu tadi, dari pengalaman saya pengabdian yang sebelumnya adalah yang terpenting bukan bagaimana kita selama kita di sana, tapi karena kita hanya 1 tahun mungkin pengabdian, atau kita hanya beberapa hari pengabdian, tapi setelah itu kita bukan lagi warga sana. Kita tidak akan bisa setiap harinya selama terus-menerus itu memantau program kita di sana atau kemajuan di sana, tapi buatlah melahirkan keturunan-keturunan berikutnya. Di mana seperti yang Indonesia Mengajar contohkan adalah dengan ada Indonesia Mengajar melahirkan Tubaba Cerdas melahirkan Guru Penggerak. Di mana Guru Penggerak ini bukan lagi berasal dari putra-putri daerah seluruh Indonesia, teman-teman. Kalau mungkin Indonesia Mengajar dan Tubaba Cerdas, kita lahir dari putra-putri dari seluruh Indonesia yang dikirim untuk mengabdi di satu daerah itu. Tapi kalau yang Guru Penggerak ini adalah mereka berasal dari guru-guru yang memang tinggal di sana, menetap di sana, dan memang putra daerah dari daerah tersebut untuk mengembangkan secara mandiri daerahnya. Jadi kita sudah punya local heroes itu, bukan lagi dari pendatang, tapi dari penduduknya, dan sampai sekarang gerakan itu maju sampai sekarang, bahkan telah bekerja sama dengan Kemendikbud RI itu, sekarang Guru Penggerak Nasional itu. Nah, jadi harapannya itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan juga. Kakak Ayu, terima kasih sekali telah mengajarkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita melahirkan keturunan kembali untuk terus istilahnya ketika kita menikah, kita punya anak, berarti keturunan kita lestari gitu, karena sama dengan gerakan, agar gerakan kita ini lestari itu ya dengan melahirkan keturunan itu. Terima kasih Kak Ayu, itu saja mungkin yang mau saya sampaikan. Makasih Kak Karina, selamat siang. Terima kasih Farah ceritanya dan afirmasinya tadi. Sepakat banget bahwa jangan sampai kita itu tadi ya, kadang-kadang kita punya cita-cita pengen jadi pahlawan yang menyelesaikan masalah gitu, padahal kita nggak akan selamanya ada di sana. Jadi memang penting banget untuk kerja bareng sama orang-orang sekitar, sama pemerintah daerah, sama pemerintah desa, perangkat desa, sama orang-orang yang, sama ketua yang ada di sana gitu ya, sama anak-anaknya, sama pemuda-pemudanya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tidak muncul tuh mungkin akan lebih baik gitu ya. Justru yang muncul adalah orang-orang desanya gitu. Karena yang penting kan sebenarnya bukan kita.
Mungkin nanti ketika kita di Labuan Bajo bisa melahirkan anak turunan dari Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo, apa nih, kita membentuk sebuah komunitas kecil di sana gitu kan. Semoga ya Kak Karin. Oke, amin. Terima kasih Kak Putri Farasolihah. Terima kasih juga Kak Ayu atas pertanyaannya. Ini akan dilanjutkan dari Kak Yoel Sawio. Silahkan mungkin Kak Yoel Sawio bisa menyampaikan pertanyaannya pada Kak Ayu Kartika Dewi. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Karin. Suaraku terdengar jelas nggak teman-teman? Kedengeran. Aman. Oke, aman ya. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak Ayu. Ceritanya luar biasa, menginspirasi banyak teman-teman yang hadir saat ini, terutama aku sendiri ya. Di sini saya ada 2 pertanyaan nih Kak, berkaitan dengan materi yang tadi Kakak sudah ceritakan yang sangat luar biasa. Yang pertama tuh Kak, mau tanya, apa sih motivasi Kakak mengabdikan diri kurang lebih bertahun-tahun ya Kak, dari apalagi Kakak mengabdi daerah konflik ya, daerah Ambon. Nah, yang pertama itu apa sih motivasi Kakak untuk mengabdi daerah tersebut? Nah, yang kedua Kak, karena kebetulan kan aku juga kebetulan lahir di daerah konflik ya, daerah Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi aku mungkin sama sih persis dulu pas aku masih sekolah dasar, pernah banget tuh mengalami namanya stereotip amat teman-teman yang beragama Muslim dulunya. Tapi puji Tuhan dengan berlalunya waktu akhirnya bisa menerima dengan keadaan pada zaman dahulu seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan ini gimana sih Kak cara saya mungkin untuk bisa agar membuka sedikit stereotip kepada masyarakat di daerah saya dengan stigma-stigma negatif sama orang-orang berbeda agama dengan kita. Mungkin dari cerita Kak Ayu tadi kan lebih ke bercerita. Apakah treatment lain nggak Kak Ayu? Misalnya dengan cara mendongeng dan sebagainya. Mungkin Kak Ayu bisa menceritakan pengalaman yang lainnya. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Yoel. Lagi sebelahan sama Deo ya? Ya Kak. Mana coba Deonya? Dadah. Hai. Keren. Silakan Kak Ayu bisa dijawab. Siap. Oke, yang pertama kenapa saya pengen jadi waktu itu ikut jadi pengajar muda gitu ya di Maluku Utara. Alasan yang pertama adalah saya tuh selalu punya keinginan untuk melakukan sesuatu buat Indonesia gitu ya. Dan waktu itu saya udah tinggal di luar negeri, saya tinggal di Singapura udah cukup lama. Udah hampir 4 tahun atau 5 tahun gitu di sana. Dan waktu itu saya berpikir saya pengen melakukan sesuatu nih buat Indonesia. Tapi belum tahu mau ngapain. Dan kemudian ketika ada kesempatan untuk jadi guru SD 1 tahun, jadi waktu itu saya pikir ini kesempatan yang luar biasa gitu. Saya coba aja, dan kebetulan saya suka ngajar, saya suka anak kecil, saya suka sama desa gitu, saya suka daerah, suka sama alam. Jadi ini contreng semua kan ya, suka anak, suka ngajar, suka alam gitu, udah contreng semua nih. Dan cuma 1 tahun, karena artinya saya bisa mencoba. Dan waktu itu saya bilang, kalau misalnya nanti setelah setahun ternyata saya nggak suka dengan dunia volunteering, saya nggak suka dengan dunia sosial, ya udah balik aja ke corporate. Tidak ada yang salah dengan bekerja di dunia korporat. Ya kecuali kalau misalnya korporasinya korupsi gitu kan. Tapi ya di semua tempat juga kayak gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan bekerja di sektor-sektor manapun. Jadi waktu itu saya pikir ya udah setahun seru gitu ya. Saya nyobain aja, nanti kalau misalnya ternyata saya nggak suka, I will go back to corporate. Saya akan kembali ke corporate. Jadi salah satu alasannya adalah itu tadi ya, pengen melakukan sesuatu buat Indonesia dan pengen nyobain karena seru. Dan waktu itu saya pakai hitung-hitungan matematis aja. Jadi misalnya nih, saya bakal pensiun umur 65. Anggaplah saya akan masih kerja selama 40 tahun lagi gitu. Artinya kalau saya masih kerja selama 40 tahun lagi, saya ngambil waktu 1 tahun aja. Itu kan artinya dikit banget ya. 1 tahun dari 40 tahun tuh nggak bakalan kerasa gitu. Jadi ngambil waktu 1 tahun nih, makanya saya senang banget ya dengan teman-teman yang bakalan mengabdi gitu. Ngambil waktu sekian tahun dari perjalanan hidupnya teman-teman, dan akan punya pengalaman yang luar biasa berharga gitu. Karena pengalaman ketika saya 1 tahun di Maluku tuh itu mungkin adalah salah satu tahun yang paling menyenangkan ya, yang paling membahagiakan gitu buat saya. Jadi itu alasan saya sih
pengen melakukan sesuatu untuk Indonesia dan pengen nyobain. Nah, terus pertanyaan yang kedua ya dari Yoel tentang gimana caranya untuk sedikit demi sedikit mungkin mengikis stereotip. Jadi gini Yoel, dan ini tentu saja permasalahannya sangat kompleks ya. Jadi tentu saja saya yakin tadi Yoel bertanyanya dalam konteks Yoel tidak ingin jadi satria berkuda putih tadi gitu kan, tapi ingin tahu gimana sih caranya gitu. Kalau misalnya ada yang bisa kita lakukan, karena pasti ada yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita ingat yang tadi zona-zona tadi gitu ya, bisa aja nih wah hidup di daerah konflik gitu kan, kita ada di fear zone gitu. Kemudian learning zone, nah, kemudian udah nyampe ke growth zone. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Apa yang bisa kita lakukan untuk situasi ini? Nah, saran saya Yoel, ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, itu tuh sebenarnya akan paling smooth masuknya adalah ketika kita lagi nggak ngomongin hal-hal yang membedakan. Kalau Bapak Pendeta Jaki Manuputi, jadi Pak Pendeta Jaki Manuputi ini yang salah seorang pendeta yang berperan besar dalam mendamaikan Ambon. Beliau tuh punya filosofi bubur panas. Jadi kalau kita lagi mau makan bubur, nih teman-teman yang belum makan siang, habis ini langsung pada nyari bubur. Kalau kita makan bubur itu kan kita makannya dari pinggir ya. Kita makan dulu dari pinggir. Gitu. Nggak bisa tuh makan langsung di tengah-tengah, nanti bibir dan lidah kita bisa melepuh. Kita makan dulu dari yang di pinggir. Nah, artinya apa? Kita memulai dengan membicarakan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama konflik, nggak ada hubungannya sama agama, nggak ada hubungannya sama suku. Misalnya nonton bareng, ya kan? Di Netflix lagi ada apa gitu, terus kita nonton bareng. Terus misalnya atau bikin kegiatan volunteering bareng untuk membersihkan sungai, misalnya. Bikin bakti sosial dalam rangka 17 Agustus. Atau lomba-lomba buat anak-anak 17. Udah nggak usah pakai embel-embel agama, nggak usah pakai embel-embel suku, nggak usah pakai embel-embel toleransi. Mulai dari lingkaran terluar. Sehingga kemudian lama-lama teman-teman tuh udah jadi teman gitu dengan orang-orang yang berbeda-beda ini. Pasti kalau misalnya udah punya teman-teman yang berbeda-beda, itu tuh stereotipnya pelan-pelan akan luntur. Sehingga ketika teman-teman sampai di tengah gitu ya, ketika teman-teman harus membicarakan isu-isu yang berat, teman-teman udah jadi teman. Ngobrolnya tuh udah sebagai teman gitu, udah ngobrolnya bukan sebagai orang asing, apalagi sebagai musuh. Jadi mulai dari yang sederhana gitu. Kalau teman-teman suka main skateboard, makanya saya tuh mendukung banget anak-anak muda suka main basket, main skateboard, atau misalnya masak-masak gitu ya, atau misalnya olahraga bareng atau apapun, interaksi apapun selama positif ya, interaksinya selama positif, bukan misalnya ngumpul-ngumpul habis itu ngobat bareng. Interaksi apapun selama positif itu dampaknya akan positif terhadap interaksi kita jadi belajar bersosialisasi, dan yang paling penting sebenarnya kita jadi belajar untuk punya ikatan sosial tadi. Jadi lama-lama semoga nih, misalnya nih, Yoel agamanya A, kemudian punya teman dekat ketika main olahraganya apa sih Yoel? Yoel suka olahraga apa? Atau suka main apa? Biasanya suka main tenis meja. Suka main tenis meja misalnya. Misalnya Yoel punya teman suka main tenis meja agamanya beda. Gitu. Terus misalnya suatu hari ada suatu provokasi. Wah, hati-hati sama orang yang agamanya ini. Gitu. Yoel pasti akan bilang, enggak kok, aku punya teman baik, kami tiap hari main tenis meja bareng, dan dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Aku tidak akan mau menyerang kampungnya dia, karena dia ada di sana dan dia teman baikku. Begitupun dia gitu. Dan dia akan menceritakan ke orang lain, enggak kok Yoel orang baik. Dia tidak seperti itu. Nah, jadi interaksi-interaksi seperti ini tuh harus terus-menerus dilakukan, teman-teman. Jadi teman-teman yang suka nongkrong, lanjutkan nongkrongnya. Teman-teman yang suka olahraga, lanjutkan olahraganya. Ngumpullah sama orang-orang. Dan sebisa mungkin cari orang-orang yang berbeda-beda. Ditarik tuh orang-orang dari komunitas yang beda-beda. Gitu ya? Baik, Kak. Ya, mantap. Keren banget, Kak, jawabannya. Baik, terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi dari Kak Deo Arfa. Ini bisa dibacakan aja mungkin Kak Deo, atau terkendala sinyal ya?
Oke, aku baca. Oh, Kedengaran nggak oke. suaranya? Kedengaran. Silahkan. Aku buka masker bentar deh, nggak apa-apa, nakal dikit. Aku tadi mana sih pertanyaan aku tadi? Sorry. Oh ini aku. Nih, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dio Arpelantes Kak Ayu. Izin bertanya. Aku ingin menanyakan mengenai sebelumnya kita selalu mengatakan kepada orang-orang pada saat kita ingin pengabdian menjual asas kemanusiaan. Itu selalu aku dengar ke beberapa orang yang mengatakan untuk pengabdian itu adalah salah satu asas kemanusiaan. Oke, nah aku pengen nanya ke Kak Ayu nih mengenai selain asas kemanusiaan, apa aja sih yang mendorong Kak Ayu untuk tetap melakukan pengabdian masyarakat sampai saat ini? Kayak gitu. Dan bagaimana cara Kak Ayu mengajak atau teman-teman Kak Ayu atau circle Kak Ayu, lingkungan Kak Ayu untuk jatuh cinta di dunia volunteer ini tanpa Kak Ayu mengajak mereka atau tanpa Kak Ayu menjual iming-iming asas kemanusiaan. Itu sih Kak yang ingin aku tanyakan, karena aku melihat atau aku mendengar di sekitar aku khususnya, terus di beberapa sosial media volunteer aku tahu tidak akan jauh-jauh dari asas kemanusiaan. Tapi apakah ada hal lain dari asas kemanusiaan itu untuk kita jatuh cinta di dunia volunteer? Seperti itu Kak Ayu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Deo. Panggilannya Deo ya? Iya, silakan Kak Ayu. Terima kasih. Ada dua aspek ya. Jadi yang pertama saya akan ngejelasin dulu tentang apa yang. Jadi ada teman baik saya gitu, dia pernah nanya, Ayu, apa sih tujuan hidup kamu gitu. Waktu itu saya belum tahu tujuan hidup saya apa. Dan waktu itu dia bilang, kalau misalnya kamu nggak tahu, coba deh jawab dua pertanyaan ini. Apa yang kamu cintai? Atau apa yang bikin kamu marah? Jadi apa yang kamu cintai? Apa yang saya cintai ya? Saya suka jalan-jalan, saya suka nasi goreng gitu. Apalagi ya saya cintai gitu. Agak susah buat saya menjawab apa yang saya cintai. Tapi kalau ditanya apa yang bikin saya marah, oh gampang banget. Yang bikin saya marah adalah intoleransi. Kalau ada orang yang diperlakukan dengan intoleran, didiskriminasi, gitu ya, minoritas diperlakukan dengan semena-mena, dipersekusi, oh itu bikin saya marah. Beneran berasa marah. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya ada berita gitu ya, misalnya kayak kemarin habis ada persekusi gitu buat teman-teman di minoritas di berbagai daerah gitu, ada penyegelan tempat ibadah di mana gitu, itu tuh bikin saya beneran marah dan kadang-kadang bisa sampai nangis gitu. Nah, jadi ketika kita punya itu, ketika kita udah tahu apa yang kita cintai atau apa yang bikin kita marah, itu tuh seharusnya hidupnya tuh akan jadi lebih terarah gitu. Karena ya udah kita akan meluangkan hidup kita untuk melakukan hal-hal untuk hal yang kita cintai atau melakukan hal-hal agar hal-hal yang bikin kita marah tadi nggak terkejadian lagi. Jadi dengan kita menjawab dua pertanyaan tadi tuh seharusnya hidupnya jadi lebih terarah. Nah, jadi semoga Deo tadi bisa menjawab sedikit tuh kenapa saya sampai sekarang masih pengen bergerak di bidang kemanusiaan, kenapa sampai sekarang saya, kalau dulu cita-citanya cuma setahun gitu di dunia sosial, habis itu pengen balik lagi ke corporate, ternyata keterusan gitu sampai sekarang. Salah satunya karena itu, karena saya udah merasa ya udah nih, saya udah menemukan apa yang bikin saya marah, dan itu yang pengen saya tekuni gitu. Sampai kapan ya nggak tahu. Seiring jalannya waktu tentu saja saya mengevaluasi ulang gitu kan, saya pengennya apa, dan nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita suatu saat berubah pikiran gitu ya, teman-teman pengen ada sesuatu yang lebih penting daripada yang lain, ya nggak apa-apa ya, asal jangan jadi orang jahat aja gitu. Tapi nggak apa-apa, semua orang bisa punya values-nya masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, aspek yang kedua dari pertanyaan itu gitu, gimana untuk ngajakin orang jadi terlibat di dunia volunteering tanpa iming-iming kemanusiaan gitu. Jadi teman-teman ketika volunteer itu bergerak gitu ya, itu tuh sebenarnya motivasinya kan bisa macam-macam. Kadang-kadang ada yang motivasinya ingin membantu gitu, karena oh ya ini adalah bentuk kemanusiaan gitu, aku ingin membantu. Ada juga yang motivasinya pengen senang-senang, pengen ketemu sama teman-teman, dan itu nggak apa-apa juga. Jadi makanya ada, kalau misalnya teman-teman punya organisasi gitu ya,
Kadang-kadang wah kalau diajak meeting susah gitu, kalau diajak ketemuan susah gitu. Tapi begitu ada event gitu, wah langsung rame tuh ngumpul, zhup gitu. Ya nggak apa-apa, memang akan ada teman-teman yang ikut organisasi, ikut komunitas, ikut volunteering untuk ngumpul sama orang lain. Nggak apa-apa. Jadi sadari aja gitu. Jadi memang tidak akan semua orang bisa konsisten gitu. Ada juga orang-orang yang misalnya ikut volunteering karena pengen membangun portofolio untuk dirinya sendiri. Nggak apa-apa juga. Jadi misalnya saya beberapa kali ketemu orang, kenapa kamu pengen ngebantuin ini? Kok karena aku pengen misalnya dia ngebantuin bikin website di organisasi mana gitu. Terus kemudian kenapa? Karena aku juga lagi bikin portofolio buat diriku sendiri. Aku web developer, pengen nambahin portofolio, pengen pernah bikin website ABCDE gitu. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting dia juga, ini kan sama-sama membantu gitu ya. Jadi menurut saya, kita juga tidak boleh naif terhadap motivasi banyak orang. Bahwa motivasi manusia itu memang pasti beda-beda. Nanti pasti akan ketemu dengan orang yang motivasinya adalah pengen dapat surat rekomendasi misalnya. Pasti akan ada. Ya, buat saya pribadi ya nggak apa-apa juga. Saya dulu waktu daftar beasiswa juga pakai surat rekomendasi dari pimpinan Indonesia Mengajar. Ya nggak apa-apa juga. Tapi semoga itu tidak menjadi intensi pertama ketika teman-teman mendaftar jadi volunteer. Semoga intensi pertamanya itu lebih tulus untuk membantu yang lain gitu ya, instead of membantu diri sendiri gitu. Dan kalau misalnya dalam perjalanan ternyata itu juga membantu diri kita sendiri, ya baguslah. Tapi kita nggak boleh naif gitu, bahwa memang tidak semua orang akan 100% ikut volunteering hanya demi alasan kemanusiaan. Jadi memang ya volunteering artinya harus dibuat seru, harus ada acara ngumpul-ngumpulnya, karena memang volunteer pasti nyari ngumpul. Volunteering juga harus diberikan kesempatan untuk memasukkan ini ke dalam portofolionya dia gitu. Makanya seperti misalnya di Sabang Merauke gitu. Kita instead of misalnya cuma punya nama relawan kurikulum gitu ya, atau relawan operasional gitu. Kita pakai jabatan manajer kurikulum, wah, manajer operasional, manajer apa gitu. Di bawahnya tentu saja ada tim relawan lagi gitu. Tapi kenapa ini penting? Karena teman-teman yang jadi relawan bangga dong, wah aku jadi manajer nih di Sabang Merauke, meskipun relawan, tapi bangga. Bisa ditaruh di CV sehingga ketika mereka mencari kerja misalnya bisa jadi nilai tambah. Nah teman-teman jadi ketika membentuk kegiatan untuk kerelawanan juga perlu dipikirkan gitu. Karena kita tidak bisa nggak bisa hanya bergantung pada asas kemanusiaan gitu ya. Ada banyak sekali kebutuhan relawan, sebisa mungkin kita penuhi yang selama masih relevan dan masih rasional ya. Gitu ya Deo ya. Oke, baik, terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Baik, hati-hati di jalan ya, dimanapun kamu berada. BTW habis pengabdian tuh Deo Kak dari Wakatobi, keren banget sama Kak Yoel. Oke, baik teman-teman semuanya, waktunya nggak kerasa udah habis. Tapi sebelum kita tutup, mungkin saya ingin memohon kepada Kak Ayu closing statement buat pesan nih buat para relawan untuk pengabdian masyarakat Pengabdi Muda 3 nantinya. Silakan mungkin 1 menit aja. 2 pesan ya. Yang pertama teman-teman, saya bangga banget sama teman-teman semua. Saya tuh selalu, kadang-kadang kalau misalnya ngobrol sama orang lain gitu ya, kadang-kadang, wah ini anak muda Indonesia nih, udah makin lama, udah makin gak peduli gitu. Saya tuh selalu jawab, orang yang bisa bilang kayak gitu, itu pasti belum ketemu dengan anak muda yang tepat. Dan setiap kali saya ketemu sama ngobrol sama anak-anak muda yang aktif di kerelawanan, teman-teman sekarang gitu ya, misalnya lagi pengabdian yang atau bahkan akan pengabdian atau baru pulang pengabdian dan akan melanjutkan lagi gitu. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Kalian tidak mendapatkan spotlight, tidak mendapatkan tanda jasa penghargaan di mana-mana gitu. Tapi teman-teman percaya bahwa kita harus ikut serta melakukan sesuatu untuk orang di sekitar kita dan untuk negara kita gitu. Jadi saya bangga luar biasa sama teman-teman dan semoga teman-teman juga menyadari itu gitu. Semoga teman-teman juga bangga pada dirinya sendiri. Jadi saya bangga dan berterima kasih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, saya nitip pesan jaga kesehatan.
Saya lupa siapa yang ngomong ini gitu ya. Tapi kesehatan itu ibaratnya pengali 1 atau 0. Jadi kalau kita sehat pengalinya 1, kalau kita sakit pengalinya 0. Apapun yang kita capai, kalau kita sakit, kita mencapai 100 dikali 0 juga jadi 0. Gitu. Kita mencapai 2000 dikali 0 juga 0. Jadi teman-teman hati-hati, jaga diri sekali, jangan sampai sakit. Baik COVID maupun sakit-sakit yang lain ya, karena selain COVID juga banyak sekali gitu penyakit-penyakit yang bisa mengambil hidup kita, dan apalagi teman-teman kalau misalnya lagi di daerah yang jauh dari dokter, jauh dari rumah sakit. Gitu. Bekali diri kalian dengan ilmu-ilmu penanganan kecelakaan dasar P3K gitu, dengan ilmu-ilmu kesehatan dasar. Jaga kesehatan, jangan sampai kecapean, karena kalau teman-teman udah kecapean, kurang tidur, itu imun sistem kita akan juga turun gitu. Dan kemungkinan untuk penyakit-penyakit yang lain masuk itu akan juga jadi lebih besar. Jadi jaga kesehatan teman-teman. Indonesia masih membutuhkan kalian gitu ya, perjalanannya masih panjang. Nah, jangan sampai kalian berkorban nyawa gitu demi melakukan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu atas closing statement-nya. Teman-teman, kita sudah berakhir acara pembekalan pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mohon untuk kita akan berfoto bersama. Bagi teman-teman yang mungkin tidak ada technical issue, bisa untuk di on-cam-kan. Silahkan, tapi kalau memang lagi di jalan atau lagi ada kendala, tidak apa-apa untuk di off-cam-kan. Kita akan berfoto bersama. Ayo. Nah, yuk kita akan on-cam bareng-bareng. Di hitungan ketiga saya akan capture ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Kami ucapkan dari tim Yayasan Arah Pemuda, khususnya kepada Kak Ayu dan tim yang telah meluangkan waktunya dan memberikan atmosfer stimulus positifnya kepada kami semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman calon relawan Pengabdi Muda 3 di Labuan Bajo. Semoga nanti dilancarkan dan juga nanti kita menjaga kesehatan bersama-sama. Untuk itu saya tutup. Saya mewakili Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak kasih Ayu. Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Sampai jumpa. teman-teman. Indonesia.